Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulianto, peserta PPG dalam jabatan tahun 2024-2025 yang pada hari ini Kamis tanggal 15 Mei akan melaksanakan praktek uji kinerja pada kelas 10 DPB 3 yang tema dari pelajaran hari ini Hakikat Mencintai Allah. Saya dari LPTK Winhas Jember. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi ini kita masih diberi kesehatan sehingga kalian juga masih bisa datang secara utuh. Utuh dah, ada yang nggak masuk? Berapa orang? Sekitar 5 orang. Nanti saya cek satu persatu lewat absensinya, siapa aja yang nggak masuk. Kiranya ada surat keterangan kagak kan gitu. Baik, sebelum pelajaran dimulai, kalian sehat semua kan hari ini? Alhamdulillah. Berarti siap dengan fokus untuk mengikuti pelajaran kali ini ya dengan baik. Oke, sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dan minta dari salah satu kalian untuk memimpin doa. Lita, Lid, Haji Lid, pimpin doa teman-temannya. Lid. Ayo, silakan dipimpin doa. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke. Baik, tolong diperhatikan saya absen satu-satu. Sebagaimana tadi disampaikan ada sekitar 5 anak yang nggak masuk. Saya harap ada keterangan kenapa tidak masuknya. Aisyah Ayundari Safitri hadir. Terus Alfiatuz Zahra Atta hadir. Ana Yuliatin. Oh, ada suratnya kira-kira. Kenapa? Terus Dias Galih hadir. Felina juga. Hanina hadir. Gaisha. Lisa Irmawati. Muholifah hadir. Najma Mayas. Nelly Agustin. Panus. Pramita hadir. Putri Handayani. Rindita. Siti Fatimatul Husnia. Gak ada keterangan. Gak ada Alfa. Kok gak ada keterangan? Kemarin masuk berarti? Masuk. Sekarang gak masuk, gak ada keterangan. Terus Siti Noviatul Jannah. Novi ada. Siti Nur Cahyaning Tias. Siti Takdirah hadir. Talita Sherin. Tasha Agustina ada. Zaskia. Oke ya, ada beberapa anak yang alfa 1, 2, 3, yang satu izin, yang satunya sakit. Oke, baik. Sebagaimana mestinya sebelum pelajaran dimulai, kita tadarus terlebih dahulu. Bisa dimulai ya. Baik, dimulai. Auzubillah.
Baik, sebagaimana tadi disampaikan bahwasanya pada kali ini kita akan mendalami mengkaji berkaitan dengan hakikat mencintai Allah. Karena itu termasuk dari cabang dari 77 pada bab 2 di semester 1 ini. Di bab ke-7 di semester 2 kita akan mendalami yang berkaitan dengan hakikat mencintai Allah. Yang di dalamnya ada khauf, raja, dan tawakal. Apa harapannya? Kita akan mempelajari ini, yaitu meyakini bahwa iman terdapat banyak cabang-cabangnya. Pada semester 1 ini sudah kita bahas. Terus membiasakan perilaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu khauf. Terus roja, tawakal kepadanya. Terus yang keempat yaitu setidaknya kita nanti juga bisa mampu atau membuat media pembelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, khauf, raja, dan tawakal. Baik itu berupa video ataupun berupa hal-hal yang lain. Dalam proses ini saya ingin tahu terlebih dahulu hakikat mencintai Allah itu apa? Apa sih hakikat mencintai Allah? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu hakikat mencintai Allah? Hah? Siapa yang tahu? Cahya, coba apa? Sampaikan. Tidak ada yang salah, nanti kita akan bahas kok. Coba ingin tahu berapa dalam Cahya. Apa sih hakikat mencintai Allah? Di antaranya yaitu fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan. Apa? Sebagai wujud Allah sudah mencintai kita, berarti dengan senantiasa kita berbuat baik antar sesama, bahkan berbuat baik kepada Allah dengan apa? Yaitu dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Itu adalah bagian dari bukti kita juga mencintai Allah. Nah, cuman di sini kita akan mendalami yang berkaitan dengan khauf. Apa khauf? Khauf itu apa? Takut kepada Allah. Terus yang kedua, roja. Bukan rojek, roja. Lek rojek berarti nanti nyampe pada rojak cingor ya. Roja. Apa roja? Berharap. Terus tawakal. Berserah diri. Jadi ada 3 hal yang akan kita wujudkan dan kita implementasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yaitu khauf, takut kepada Allah. Yang kedua yaitu berharap hanya kepada Allah. Yang ketiga yaitu menyerahkan diri sepenuhnya. Segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ini adalah kehendaknya. Juga bagian dari kecintaan Allah terhadap diri kita. Oke, untuk mendalami hal ini saya butuh 5 kelompok. Kalian kan sebelumnya sudah ada kelompoknya masing-masing ataupun kelompok belajarnya. Silahkan berkumpul sesuai dengan kelompok belajarnya masing-masing. Nanti saya akan sampaikan yang akan menjadi tugas, kajian, diskusi, dan harapannya hasil dari kajian kalian itu disajikan ataupun dipresentasikan satu-satu. Silakan kembali ke kelompoknya, untuk kelompoknya masing-masing. Silakan. Apanya penyi? Sini lah. Ayo. Bukunya dibawa sebolita. Dan untuk kelompok 1, hakikat mencintai Allah. Siapa kelompok 1? Kelompok 1, hakikat mencintai Allah. Kajian ataupun diskusi yang kalian pelajari bersama. Apa makna mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mewujudkannya dalam kehidupan nyata. Nah, dicatat ya, nanti dikolei.
deskripsikan apa makna dari hakikat mencintai Allah itu sendiri. Terus kelompok yang kedua. Nah, kelompok dua, baik. Kelompok dua kaji terkait dengan mengapa seorang mukmin harus merasa takut kepada Allah ataupun khauf itu tadi, karena judulnya khauf ya. Merasa takut kepada Allah dan bagaimana rasa takut itu dapat diimplementasikan ataupun dapat membentuk akhlak yang baik. Terus yang terakhir kelompok 5. Nah, ini kelompok 5 ini keterkaitan. Ya, keterkaitan antara semuanya. Antara hakikat mencintai Allah. Ini aslinya merangkumkan ini, menyimpulkan dari apa yang menjadi pembahasan teman-temannya nanti. Ya. Bagaimana hubungan antara mencintai Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan bertawakal kepadanya, serta mengapa keempat sikap itu harus seimbang dalam kehidupan seorang muslim. Oke, saya kasih waktu 2 kali 45 menit, silakan dikerjakan, dibahas. Udah ya, sampai di mana? Sudah dapatkan materinya? Oke. Ini nanti yang selesai bisa langsung untuk disajikan. Ya, sudah selesai nanti disajikan perwakilan. Udah, ada yang selesai? Ya, selesai ya. Yang selesai siapa yang siap menyajikan pertama kali? Siapa yang siap? Kelompok 1, 2. Dari kelompok ya. Wes, berarti ini selesai semua. Kalau selesai semua, diurut sesuai dengan urutannya aja sudah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Oke. Baik, kelompok 1. Siapa perwakilannya untuk menyampaikan? Kelompok 2, silahkan juga maju. Kelompok 3 maju, kelompok 4 maju. Perwakilan saja. Perwakilan 1 atau 2, 2 orang. 2 orang tiap kelompok perwakilannya. Sudah? Ayo, kelompok 1 silakan disajikan hasil diskusinya, apa saja temuan ataupun yang sudah kalian bahas. Rumus masalah, apa makna mencintai Allah dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana cara mewujudkannya dalam tindakan nyata? Mencintai Allah berarti menjadikannya sebagai pusat dari segala aspek kehidupan, baik dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan. Ini bukan hanya soal pengakuan lisan, tetapi tentang membangun hubungan spiritual yang mendalam dan konsisten dengan Sang Pencipta. Dalam kehidupan sehari-hari, cinta kepada Allah tercermin dalam sikap taat, ikhlas, dan penuh kesadaran bahwa setiap tindakan dinilai Allahnya. 2. Wujud nyata dari mencintai Allah dapat dilihat dari beberapa hal. 1. Menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Melaksanakan ibadah wajib seperti salat, puasa, dan zakat. Serta menjaga diri dari perbuatan maksiat menunjukkan komitmen mencintai kepadanya. 2. Berakhlak mulia. Mencintai Allah berarti juga mencintainya. Hal ini mencerminkan dalam sikap jujur, adil, rendah hati, sabar, dan suka menolong. 3. Mengingat Allah atau zikir dan membaca Al-Quran. Menjaga hubungan dengan Allah melalui zikir dan tadabbur Al-Quran membantu menumbuhkan cinta dan kedekatan spiritual. Dengan perwujudan tersebut, cinta kepada Allah bukan hanya perasaan tetapi harus diwujudkan dalam amalnya. Mengapa seorang mukmin harus merasa takut kepada Allah dan bagaimana rasa takut itu dapat membentuk akhlak yang baik? Rasa takut kepada Allah atau khauf adalah rasa takut yang positif.
yang positif karena mengingat keadilan dan azabnya. Ini mendorong seseorang untuk 1. Menghindari perbuatan dosa. 2. Selalu introspeksi diri atau muhasabah. 3. Bersikap hati-hati dalam bertindak. 4. Meningkatkan ketaatan kepada Allah. Penjelasannya, takut kepada Allah bukan membuat seseorang putus asa, tapi justru menjaga dirinya dari kesalahan dan membuatnya hidup lebih disiplin dan bertanggung jawab. Apa perbedaan antara tawakal dan pasrah? Serta bagaimana cara menanam sikap tawakal dalam kehidupan pelajar. Tawakal adalah menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha maksimal. Bedanya dengan pasrah yang cenderung menyerahkan atau usaha. Dalam kehidupan pelajar, tawakal bisa dilakukan dengan 1. Belajar bersungguh-sungguh sebelum ujian, lalu berdoa kepada Allah, menerima hasil dengan ikhlas tapi terus memperbaiki diri. Penjelasan, tawakal adalah bentuk keyakinan bahwa Allah menentukan segalanya, tetapi manusia tetap wajib berikhtiar. Pelajar yang bertakwa akan tetap tenang dalam proses belajar dan ujian. Bagaimana hubungan antara mencintai Allah, takut kepadanya, berharap kepadanya, dan bertawakal, serta mengapa keempat sikap ini harus seimbang dalam kehidupan seorang muslim. Keempat sikap ini saling melengkapi. Cinta kepada Allah mendorong untuk taat, takut kepada Allah mencegah dari maksiat, harapan kepada Allah memberi semangat untuk terus berbuat baik, tawakal menjaga hati tetap tenang dalam segala keadaan. Seorang muslim yang seimbang dalam keempat sikap ini akan memiliki hubungan yang kuat dengan Allah. Dia taat, tidak berputus asa, terus berharap, dan berserah diri dengan usaha maksimal. Inilah ciri mukmin sejati. Oke, silahkan kembali ke tempatnya. Kita beri aplaus. Dari apa yang sudah kalian bahas, diskusikan bersama kelompoknya, jadi ada beberapa hal hakikat mencintai Allah itu, yaitu sebisa mungkin kita itu mengintegritaskan kecintaan kita kepada Allah sebagaimana Allah telah mencintai kita. Kalau kita berbicara cintanya Allah terhadap diri kita, setelah kita usaha, setelah kita ikhtiar dengan segala upaya, dengan apa yang kita harapkan, kita pasrahkan diri hanya kepada Allah. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada ya. Baik, dari hasil diskusi tadi, apa yang bisa kalian dapatkan? Nah, pada bab berikutnya kita akan mengkaji dan berupaya mengintegritaskan agar kita sebagai umat muslim itu terhindar dari yang namanya akhlak mazmumah. Ya, gak ada yang perlu disampaikan ataupun yang perlu dipertanyakan? Cukup. Oke, saya mungkin waktunya juga sudah habis. Ada guru yang sudah menunggu di depan, kan gitu biasanya. Oke ya. Sebelum kita berakhir, pelajaran ini berakhir, kita berdoa dulu. Subhanakallah. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Oke, saya cukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.